Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan evolusi ini, jangan lupa tekan suka dan berlangganan. Beritahu saya, dari mana Anda menyaksikan kisah ini? Anda berdiri di bawah kanopi hutan Mesozoikum, di mana tanaman berbunga, Angiosperma, sedang dalam masa kejayaan evolusioner mereka. Udara lembab dan kaya, dipenuhi aroma resin kuno. Di sini, Anda mencari leluhur lebah madu modern, bukan makhluk lembut pengumpul nektar, melainkan pemburu yang tangkas dan soliter, sangat mirip tawon. Anda menyaksikan makhluk kecil yang ramping ini bergerak lincah di antara vegetasi, mengandalkan naluri predatornya. Perangkat anatomis dasarnya sudah ada, sepasang sayap membran, pinggang sempit, dan ovipositor yang dimodifikasi menjadi sengatan yang kuat. Tujuan utamanya adalah mencari mangsa, seringkali larva serangga lain, untuk dilumpuhkan dan dijadikan makanan bagi keturunan tunggalnya di sarang yang tersembunyi. Anda mengamati tekanan hidup soliter, setiap individu bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidupnya sendiri dan keturunannya. Namun, evolusi tidak menyukai status quo. Saat tanaman berbunga menyebar, mereka menawarkan hadiah, nektar yang manis sebagai imbalan atas transportasi serbuk sari. Anda melihat bagaimana makhluk ini, secara kebetulan, mulai mengonsumsi serbuk sari yang kaya protein sebagai suplemen saat mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar. Ini adalah titik pivot. Anda menyaksikan perubahan lambat yang didorong oleh tekanan seleksi. Mengumpulkan serbuk sari menjadi lebih menguntungkan daripada berburu mangsa hidup. Perhatikan dengan cermat kaki belakangnya. Bulu-bulu sederhana yang awalnya hanya ada untuk membersihkan tubuh, secara bertahap diperkuat dan diatur ulang. Anda menyaksikan evolusi keranjang serbuk sari yang ikonik, corbicula, sebuah struktur cekung dan halus di tibia kaki belakang, dirancang sempurna untuk menumpuk dan membawa beban serbuk sari kembali ke sarang. Makhluk ini tidak lagi hanya mencari mangsa, ia menjadi kolektor yang ahli. Perubahan pola makan ini membutuhkan pertahanan yang lebih baik. Sumber daya terkonsentrasi yang besar, madu dan serbuk sari, sangat berharga, dan pertahanan terbaik adalah jumlah. Anda menyaksikan dorongan menuju kehidupan kolektif. Lompatan evolusioner terbesar adalah menuju sosialitas, difasilitasi oleh sistem genetik unik yang disebut haplodiploidi. Anda melihat ratu yang menghasilkan keturunan yang sangat terikat secara genetik. Karena jantan berasal dari telur yang tidak dibuahi, haploid, betina pekerja memiliki tingkat kekerabatan yang sangat tinggi dengan saudara perempuan mereka, sekitar 75%. Anda menyadari bahwa secara genetik, bagi seekor lebah pekerja betina, membantu ratu membesarkan saudara perempuan lebih menguntungkan daripada membesarkan keturunan sendiri. Ini adalah blueprint genetik untuk pengorbanan dan munculnya kasta pekerja yang steril, mesin super efisien yang didedikasikan untuk kelangsungan hidup koloni. Dengan ukuran koloni yang membesar, Anda melihat kebutuhan akan koordinasi. Pheromones muncul sebagai bahasa kimiawi. Anda mencium sinyal yang tak terlihat, feromon ratu yang memproklamasikan statusnya dan menekan reproduksi pekerja lain, serta alarm kimiawi yang menyerukan pertahanan. Dan kemudian, Anda menyaksikan kearifan yang paling luar biasa, tarian goyang, waggle dance. Anda melihat lebah kembali dari perjalanan mencari makan dan mulai bergerak di sarang. Gerakan ini bukan acak, ia merupakan peta bergerak, menyampaikan arah dan jarak yang tepat dari sarang ke sumber bunga yang baru ditemukan, menggunakan sudut matahari sebagai kompas. Anda menyaksikan bagaimana alat evolusioner, dari sengatan pertahanan kuno hingga keranjang serbuk sari yang dimodifikasi dan bahasa gerakan yang kompleks, menyatu untuk menciptakan superorganisme. Anda kembali ke zaman kapur akhir, sebuah era ledakan biologis yang spektakuler. Dunia di sekitar Anda tidak lagi didominasi oleh paku-pakuan raksasa dan konifer. Sebaliknya, udara dipenuhi aroma ratusan bunga, sebuah revolusi botani. Tanaman berbunga, atau angiosperma, telah menyempurnakan seni reproduksi. Anda menyaksikan kompetisi sengit di antara tanaman ini. Untuk memastikan serbuk sari mereka berhasil mencapai sesama spesies, mereka menawarkan suap kimiawi yang tak tertahankan, nektar, larutan gula pekat, dikemas dengan sempurna di dalam kelopak yang berwarna-warni. Ini adalah jebakan evolusi.
dan makhluk seperti leluhur lebah madu modern adalah targetnya. Anda mengamati seekor tawon yang masih soliter, sibuk berburu. Namun, di antara pencariannya, Anda melihatnya hinggap di bunga. Ia menjilat nektar, sumber energi cepat yang luar biasa. Secara tidak sengaja, saat ia berpindah dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari, sumber protein dan nutrisi yang padat, menempel di bulu-bulu tubuhnya. Tekanan seleksi alam mulai bekerja. Keturunan tawon yang secara genetik sedikit lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya baru ini memiliki keunggulan. Anda melihat bahwa mencari nektar dan serbuk sari membutuhkan energi yang lebih sedikit dan lebih dapat diprediksi daripada berburu mangsa, terutama saat populasi serangga mangsa mengalami fluktuasi. Perhatikan perubahan anatomis yang radikal yang terjadi perlahan dalam garis keturunan ini. Mulut yang tadinya dirancang untuk mengunyah mangsa, kini berevolusi menjadi alat hisap yang lebih halus, proboscis, untuk mencapai nektar di dasar bunga. Lebih krusial lagi, Anda fokus pada kaki belakang. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mengubah bulu-bulu sederhana menjadi sisir, dan akhirnya menjadi keranjang. Ini adalah corbicula yang legendaris, struktur yang memungkinkan penimbunan serbuk sari dalam jumlah besar. Dengan adanya corbicula, serbuk sari tidak lagi hanya menjadi sisa-sisa yang tidak disengaja, serbuk sari menjadi komoditas yang sengaja dikumpulkan untuk memberi makan keturunan yang berkembang di sarang. Ini adalah titik balik evolusioner dari karnivora menjadi herbivora murni. Perubahan pola makan ini secara langsung memicu kebutuhan akan koloni. Mengumpulkan serbuk sari adalah tugas yang memakan waktu, dan serbuk sari yang terkumpul menarik perhatian para pencuri dan predator. Pertahanan kolektif menjadi penting. Anda sekarang melihat sarang lebah protososial. Ratu betina menghasilkan telur yang dibuahi dan tidak dibuahi, memanfaatkan sistem haplodiploidi. Anda memahami mekanisme di balik altruisme genetik yang ekstrim ini. Pekerja betina, diploid, berbagi sebagian besar gen mereka dengan saudara perempuan mereka. Mengapa betina ini tidak bereproduksi? Karena secara genetik, mereka dapat meneruskan lebih banyak gen mereka dengan membantu ratu membesarkan ribuan saudara perempuan daripada dengan mencoba membesarkan keturunan mereka sendiri dalam kondisi yang sulit. Anda menyaksikan lahirnya mesin sosial, kasta pekerja steril. Spesialisasi ini membebaskan lebah pekerja untuk fokus hanya pada tugas-tugas kolektif, seperti membersihkan sarang, menjaga larva, dan mencari makan. Efisiensi kolektif mereka meledak. Untuk mengelola populasi yang begitu besar dan kompleks, bahasa baru harus dikembangkan. Feromons ratu mulai mendominasi, zat kimia yang mengalir melalui sarang, menyatukan koloni menjadi satu pikiran superorganis. Anda menciumnya, sinyal kimia yang halus, mendikte perilaku, mulai dari penerimaan ratu hingga panggilan untuk melawan. Perjalanan dari tawon soliter pemangsa menuju arsitek sosial yang sangat terorganisir ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa tekanan sumber daya baru, serbuk sari dan nektar angiosperma, dapat mengubah biologi fundamental suatu spesies. Anda berjongkok di hutan prasejarah yang panas, merasakan kelembapan yang tebal membebani udara. Ini adalah pertengahan era Mesozoikum, dan kita mengamati leluhur lebah, tawon penyendiri yang harus membayar biaya energi yang sangat tinggi untuk bertahan hidup. Anda mengikuti seekor betina, tujuannya adalah mencari protein untuk larvanya. Sebagai karnivora, ia harus menghabiskan waktu berharga untuk berburu serangga lain. Anda melihatnya mengintai, terbang dalam pola acak, mencari larva yang tersembunyi atau serangga yang lengah. Setiap perburuan adalah pertaruhan. Jika berhasil, ia mendapatkan protein padat. Jika gagal, energi yang terbuang tidak akan pernah kembali. Bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh pemburu soliter ini, fluktuasi populasi mangsa, risiko cedera dalam pertarungan, dan waktu yang dihabiskan untuk melumpuhkan mangsa dengan sengatan yang sudah ada. Keterbatasan ini adalah perangkap predator, biaya energi seringkali melebihi hasil yang didapatkan. Kelangsungan hidup spesies ini berada di tepi jurang, bergantung pada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Namun, di sekeliling Anda, revolusi botani sedang berlangsung. Tanaman berbunga mulai menjamur, menawarkan sumber daya yang, meskipun bukan daging, sangat melimpah dan jauh lebih mudah diakses, serbuk sari dan nektar.
Anda menyaksikan bagaimana tekanan lingkungan memaksa betina ini untuk mengevaluasi kembali strategi mencari makannya. Mengapa harus bertarung untuk mendapatkan protein yang tidak menentu ketika sumber daya yang kaya nutrisi, serbuk sari, dapat ditemukan di mana-mana, hanya dengan hinggap? Pergeseran ini dimulai secara bertahap. Anda melihat tawon tersebut, yang tertarik pada nektar manis sebagai sumber bahan bakar terbang instan, mulai mengonsumsi serbuk sari yang secara tidak sengaja menempel di tubuhnya. Serbuk sari, yang kaya akan asam amino dan lipid, ternyata menjadi makanan tambahan yang sangat baik. Ini bukan pilihan sadar, melainkan seleksi alam. Keturunan yang secara genetik sedikit lebih efisien dalam mengolah nutrisi tanaman dan yang menghabiskan sedikit waktu berburu, adalah yang berhasil bertahan dan berkembang biak di lingkungan baru yang penuh bunga. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi kecil, perubahan pada enzim pencernaan, modifikasi bulu tubuh untuk menahan lebih banyak butir serbuk sari, memberikan keunggulan yang tidak terhitung. Tekanan untuk mengumpulkan pakan secara efisien sangat besar. Jika Anda beralih dari mencari mangsa yang terpisah-pisah menjadi mengumpulkan serbuk sari yang terdistribusi secara luas, Anda harus menjadi spesialis. Anda melihat bagaimana paru mulut yang tadinya kuat untuk menghancurkan, kini menjadi lebih panjang untuk menghisap nektar. Perubahan paling dramatis terlihat pada pengangkutan. Serbuk sari yang melekat secara acak tidaklah efisien. Anda menyaksikan generasi demi generasi, di mana bulu-bulu di kaki belakang berevolusi, memanjang dan melengkung, menciptakan struktur yang ideal untuk membawa massa serbuk sari yang padat kembali ke sarang, lahirnya corbicula. Dengan alat ini, biaya energi untuk mencari pakan turun drastis, sementara kuantitas nutrisi yang dikumpulkan meningkat tajam. Anda menyadari bahwa ledakan angiosperma menyediakan jalan keluar dari perangkap predator. Kelimpahan makanan bunga yang terjamin tidak hanya memungkinkan kelangsungan hidup individu, tetapi juga menyediakan landasan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung koloni besar. Kebutuhan akan penyimpanan makanan dan pertahanan terpusat inilah yang mendorong spesies ini melampaui kehidupan soliter. Kelimpahan sumber daya flora adalah kunci yang membuka pintu menuju sosialitas, mempersiapkan panggung bagi munculnya lebah madu modern yang kita kenal. 3497 karakter. Anda berada di dalam tawon purba, bukan secara fisik, tetapi secara genetik. Anda menyaksikan perjuangan internal yang tak terlihat yang sama pentingnya dengan perubahan anatomi eksternal. Pergeseran pola makan dari karnivora, daging serangga, menjadi herbivora, serbuk sari dan nektar, mengharuskan revolusi biologis dalam sistem pencernaan. Pikirkan tentang usus tengah leluhur lebah, ia dirancang untuk memecah protein hewani yang relatif mudah dicerna. Sekarang, ia menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda. Anda menyaksikan tantangan pertama, serbuk sari. Butiran emas ini dilindungi oleh dinding luar yang sangat keras, sporopolenin, sebuah bahan yang sangat resisten terhadap degradasi. Lebih penting lagi, tanaman berbunga seringkali mengisi serbuk sari mereka dengan senyawa pertahanan, toksin, dan metabolit sekunder untuk mencegah pemangsa. Bagi tawon yang tidak beradaptasi, serbuk sari adalah racun, bukan makanan. Anda mengamati perubahan pada tingkat seluler. Seleksi alam mulai mendukung individu yang memiliki mutasi genetik kecil yang mengubah produksi enzim di usus tengah mereka. Anda menyaksikan lonjakan aktivitas gen di bagian tubuh ini. Enzim protease, yang dulunya mengkhususkan diri pada protein hewani, mulai melakukan diversifikasi. Secara bertahap, Anda melihat bagaimana lebah protososial mengembangkan enzim detoksifikasi baru. Enzim-enzim ini tidak hanya memecah protein kompleks yang terkandung di dalam serbuk sari, tetapi juga menetralkan pertahanan kimiawi tanaman. Evolusi adalah tentang membuka kunci. Dalam hal ini, kunci genetik ditemukan untuk membuka kapsul nutrisi padat yang selama ini tidak dapat diakses. Anda merasakan perbedaan energi. Dengan kemampuan untuk mencerna serbuk sari secara efisien, lebah kini memiliki sumber protein yang stabil dan melimpah untuk membesarkan larva mereka. Kualitas nutrisi yang lebih tinggi ini menghasilkan generasi yang lebih sehat dan kuat, yang pada gilirannya dapat mengumpulkan lebih banyak serbuk sari. Ini menciptakan umpan balik positif evolusioner. Perubahan internal ini beriringan dengan perubahan perilaku. Ketika serbuk sari berhasil dicerna,
ia menjadi sumber protein yang setara dengan mangsa yang diburu, tetapi dengan risiko perburuan nol dan hasil yang dapat diprediksi. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk mencerna serbuk sari memungkinkan ledakan populasi. Ketersediaan makanan yang melimpah dan stabil adalah prasyarat untuk kehidupan sosial yang terstruktur. Sebelum ada korbikula untuk mengangkut pakan, harus ada usus tengah yang siap mengolahnya. Kemampuan untuk memproses nektar juga berkembang. Nektar, yang pada dasarnya adalah larutan gula, harus diproses menjadi zat yang tahan lama, madu, untuk penyimpanan jangka panjang. Anda mengamati lebah mulai mengeringkan nektar dan menambahkan enzim tertentu, seperti invertase, yang memecah gula kompleks menjadi gula sederhana, menciptakan makanan energi tinggi yang tidak mudah rusak. Ini adalah penemuan dasar dari penyimpanan madu, yang menyediakan cadangan energi untuk seluruh koloni melewati musim paceklik. Anda menyadari bahwa menjadi herbivora bukan hanya tentang memakan tanaman, ini adalah tantangan biokimia yang harus diselesaikan. Kemampuan lebah madu untuk mendetoksifikasi racun tanaman dan memanfaatkan serbuk sari adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisah evolusi sosialitas. Tanpa adanya adaptasi enzimatik ini, korbikula dan tarian goyang tidak akan pernah dibutuhkan. Itu adalah evolusi dari dalam keluar, sebuah keajaiban biokimia yang memungkinkan terciptanya mesin sosial yang efisien dan abadi. 3497 karakter. Anda mendekat, memperbesar fokus pada tubuh leluhur lebah. Di permukaan kulit luar yang keras, Anda melihat bukan hanya bulu biasa, tetapi bulu yang unik, yang disebut rambut bercabang, plumose hair. Inilah penemuan evolusioner yang secara tidak sengaja mengubah sejarah serangga. Leluhur tawon memiliki bulu-bulu sederhana yang sebagian besar berfungsi sebagai sensor atau pelindung. Namun, dalam garis keturunan yang mulai condong ke arah memakan serbuk sari, mutasi genetik mulai mengubah morfologi bulu-bulu ini. Anda menyaksikan evolusi ini secara lambat. Beberapa individu dilahirkan dengan rambut yang sedikit bercabang, seperti sikat botol mini, bukan helai lurus. Pada awalnya, perbedaan ini mungkin tidak memiliki fungsi yang signifikan. Tetapi ketika tawon ini mulai mengunjungi bunga lebih sering untuk nektar, butiran serbuk sari mulai terperangkap di antara cabang-cabang bulu ini. Ini adalah koleksi yang tidak disengaja. Tawon tidak bermaksud mengangkut serbuk sari, tetapi bulu bercabang yang baru berevolusi ini bertindak seperti velcro mikroskopis, menahan butiran serbuk sari lebih efektif daripada bulu lurus milik kerabatnya yang karnivora. Bayangkan perbedaan ini dalam konteks bertahan hidup. Seekor tawon dengan bulu bercabang dapat membawa pulang, secara kebetulan, protein dan nutrisi serbuk sari yang cukup untuk memberi makan lebih banyak larva daripada tawon yang tidak memiliki adaptasi tersebut. Keunggulan reproduksi yang kecil ini, diulang selama ribuan generasi, adalah kekuatan pendorong. Anda melihat bahwa tekanan seleksi alam bukan hanya memilih individu yang mampu mencerna serbuk sari, seperti yang kita lihat sebelumnya, tetapi juga individu yang paling baik dalam mengumpulkannya. Seolah-olah alam berkata, jika Anda akan memakan ini, Anda juga harus menjadi kurir yang baik. Bulu bercabang ini tidak hanya muncul di tubuh, mereka mulai mengkhususkan diri di bagian tubuh tertentu yang mudah dijangkau untuk disisir dan dikumpulkan. Anda melihat bagaimana lebah protososial menggunakan kaki dan rahangnya untuk menyisir tubuh mereka, mengumpulkan serbuk sari yang terperangkap. Ini menciptakan sebuah rutinitas baru. Setelah mencari makan, serangga tersebut melakukan pembersihan tubuh yang rumit, menggumpalkan debu emas menjadi bola-bola kecil. Namun, mengangkut beban ini masih merupakan tantangan besar. Bola serbuk sari yang longgar mudah jatuh. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi rambut bercabang mulai terkonsentrasi di kaki belakang, berevolusi menjadi struktur yang lebih kaku dan terorganisir. Ini bukan lagi hanya tentang menahan serbuk sari, ini tentang mengemasnya. Anda melihat perkembangan sisir serbuk sari dan sikat, yang dirancang untuk memadatkan serbuk sari menjadi gumpalan yang kohesif. Proses ini memuncak pada penciptaan korbikula, keranjang serbuk sari yang halus, di tibia kaki belakang lebah madu modern. Penemuan rambut bercabang adalah langkah pertama dalam sebuah transformasi radikal. Apa yang dimulai sebagai mutasi morfologis yang tidak disengaja berubah menjadi ciri esensial yang membuat gaya hidup herbivora menjadi layak.
Evolusi telah mengubah insiden yang tidak disengaja menjadi strategi yang disengaja. Di sini, di tengah hutan yang dipenuhi bunga, Anda menyaksikan bagaimana alam memanfaatkan kebetulan kecil untuk membangun spesialisasi biologis yang menopang seluruh ekosistem. 3481 karakter. Anda sekarang berada di tanah yang kering dan berpasir, puluhan juta tahun setelah serangga purba mulai mengumpulkan serbuk sari. Evolusi fisik telah menciptakan lebah yang lebih baik dalam mencari pakan, tetapi evolusi perilaku adalah kunci berikutnya. Anda mengamati betina lebah yang masih soliter. Ia menggali lubang, membuat sel-sel individu, dan mengisi setiap sel dengan serbuk sari dan nektar, persediaan pakan untuk satu larva. Ia kemudian menutup sel itu, meninggalkannya, dan memulai proses yang sama di tempat lain. Ini adalah strategi penyediaan pakan massal. Investasi besar untuk setiap keturunan, tetapi tidak ada perawatan pasca bertelur. Masalah muncul ketika sumber bunga bagus sangat terbatas. Bayangkan ada ladang bunga yang kaya di area tertentu, tetapi lokasi bersarang yang aman dan ideal, seperti tanah yang terlindungi atau batang kayu yang cocok, langka. Anda melihat semakin banyak lebah soliter tertarik pada lokasi bersarang terbaik ini, membangun sarang mereka berdekatan. Ini bukan koloni sejati, ini adalah agregasi. Tekanan lingkungan dan predator memaksa mereka untuk lebih dekat. Jika seekor betina membangun sarangnya sendirian, risiko kehilangan seluruh persediaan makanannya akibat serangga parasit atau predator adalah 100%. Namun, Anda menyaksikan sesuatu yang baru, ketika dua betina atau lebih bersarang berdekatan, kehadiran mereka memberikan pertahanan pasif. Ketika satu lebah kembali, ia mungkin secara tidak sengaja mengusir parasit dari sarang tetangganya. Ini adalah manfaat pertahanan yang timbal balik dan tidak disengaja. Agregasi ini menciptakan tekanan seleksi yang mendukung toleransi sosial. Anda melihat betina yang memiliki kecenderungan genetik untuk menunda kepergiannya, tinggal lebih lama di sarang untuk memastikan telur pertamanya menetas. Ketika ia tinggal, ia mungkin bertemu dengan anak perempuannya yang baru lahir yang sudah dewasa. Ini adalah momen krusial dalam evolusi, tumpang tindih generasi. Daripada pergi dan memulai sarang baru di tempat lain, betina dewasa ini menemukan bahwa lebih mudah dan lebih efisien untuk tinggal dan membantu ibunya menjaga sel-sel baru yang telah dipenuhi serbuk sari. Mengapa mereka membantu? Ingat kembali genetikanya. Melalui haplodiploidi, saudara perempuan ini memiliki ikatan genetik yang sangat kuat. Membantu sang ibu membesarkan adik-adik yang sangat dekat secara genetik adalah rute yang lebih efisien untuk menyebarkan gen mereka sendiri daripada berusaha membangun sarang yang berisiko tinggi sendirian. Anda menyaksikan lahirnya perawatan progresif. Keturunan yang tinggal sekarang tidak hanya mempertahankan sarang, tetapi mereka aktif mencari makan. Karena mereka berbagi sarang yang sama, mereka sekarang berbagi persediaan makanan besar. Kebutuhan akan penyimpanan yang lebih besar dan terpusat semakin mendesak. Dari sel-sel individu terpisah, Anda melihat evolusi menuju pembangunan struktur heksagonal lilin yang efisien untuk penyimpanan massal. Pergeseran dari menyebar, strategi soliter, ke mengagregasi, strategi sosial, adalah respons langsung terhadap efisiensi mencari pakan dan kebutuhan untuk mempertahankan sumber daya yang berharga, yaitu serbuk sari dan madu yang terkumpul. Anda kini melihat embrio sebuah koloni yang berfungsi. Ada ratu, betina yang dominan bertelur, dan pekerja yang membantu. Meskipun masih primitif, fondasi untuk superorganisme telah diletakkan. Keterbatasan lingkungan dan kekerabatan genetik yang aneh telah mengubah serangga yang egois menjadi pelayan yang rela berkorban, semua demi keamanan dan kelangsungan hidup sumber daya bersama. 3486 karakter. Anda merasakan gelombang kejut yang mengguncang planet. Kita berada di perbatasan kapur Paleogen, 66 juta tahun yang lalu. Debu dan jelaga menyelimuti atmosfer, mendinginkan bumi secara drastis, dan membunuh sekitar 75% spesies di darat dan laut. Bayangkan langit yang gelap dan lanskap yang sunyi setelah bencana. Ini adalah periode kepunahan massal. Namun, di tengah kekacauan ini, angiosperma, tanaman berbunga, bertahan, meskipun dengan populasi yang berkurang drastis. Ketika debu mulai mereda dan cahaya kembali,
dunia baru yang terbuka muncul, penuh dengan ceruk ekologis yang kosong. Anda melihat bahwa kepunahan tidak terjadi secara merata. Spesies yang bergantung pada makanan yang sangat spesifik atau yang memiliki laju reproduksi lambat menderita. Tetapi lebah protososial, yang telah belajar mengandalkan nektar dan serbuk sari yang relatif melimpah dan yang dapat menyimpan makanan, memiliki keunggulan mengejutkan. Kelompok lebah ini telah mengadaptasi tubuhnya, corbicula telah disempurnakan, enzim pencernaan telah beradaptasi, dan yang terpenting, mereka telah mengembangkan strategi hidup komunal. Anda menyaksikan peran kunci penyimpanan madu. Dalam masa-masa kelangkaan pasca dampak, kemampuan koloni untuk mengakses cadangan energi yang tersimpan memungkinkan mereka untuk melewati masa-masa sulit saat bunga langka atau mati. Lebah soliter yang hanya dapat menyediakan makanan untuk hari itu mungkin musnah, tetapi koloni lebah ini dapat bertahan. Paleogen adalah era kompetisi yang berkurang. Anda melihat bahwa dengan hilangnya banyak serangga pesaing dan pemangsa, lebah memperoleh peluang emas untuk mengkhususkan diri. Tekanan untuk berburu hilang sepenuhnya, dan tekanan untuk memaksimalkan efisiensi mencari pakan bunga meningkat tajam. Spesialisasi ceruk ini sangat penting. Koloni yang bertahan menghadapi lingkungan yang kini didominasi oleh tanaman berbunga yang berevolusi dengan cepat. Hubungan mutualistik antara lebah dan tanaman menjadi semakin erat. Tanaman mengembangkan bunga yang lebih menarik dan nektar yang lebih kaya, lebah mengembangkan alat dan komunikasi yang lebih baik untuk memanennya. Anda menyaksikan intensifikasi sosialitas. Dalam menghadapi lingkungan yang baru dan tidak dapat diprediksi, koloni yang sangat terkoordinasi dan memiliki divisi kerja yang ketat memiliki peluang bertahan yang lebih baik. Tekanan pasca kepunahan memperkuat peran pekerja steril. Semakin banyak sumber daya yang dikumpulkan dan dilindungi, semakin besar imbalan genetik untuk tetap tinggal dan membantu sarang daripada memulai sarang baru sendirian. Peristiwa Kapek bukanlah akhir, melainkan filter evolusioner. Kepunahan massal membersihkan lanskap, meninggalkan ruang yang sempurna bagi koloni lebah yang sangat terorganisir untuk mendominasi. Ini adalah lingkungan yang mendorong adaptasi perilaku yang paling canggih, kebutuhan untuk menemukan dan mengeksploitasi tambalan bunga secara cepat dan efisien. Anda merasakan tekanan ini. Bagaimana seekor lebah mencari makan dapat memberitahu ratusan lebah lain tentang lokasi sumber daya yang tepat di lingkungan yang luas dan baru. Kebutuhan mendesak untuk berbagi informasi ini, di tengah persaingan baru yang muncul, adalah katalis yang mendorong evolusi menuju salah satu keajaiban terbesar di alam, tarian goyang. Kepunahan membuka pintu, dan kolonisasi yang efisien adalah respons lebah. 3474 karakter. Anda mengamati anatomi lebah pekerja modern, mencari jejak leluhurnya yang karnivora. Anda fokus pada sengatan, sebuah senjata yang dimodifikasi dari ovipositor, alat peletak telur, yang dulunya digunakan oleh tawon untuk melumpuhkan mangsa. Pada tawon soliter, sengatan adalah alat bertahan hidup sekaligus alat berburu. Namun, pada lebah madu pekerja, sengatan tidak lagi berfungsi untuk berburu, pekerja hanya mengumpulkan pakan. Sebaliknya, fungsinya telah menjadi murni pertahanan. Dan disinilah muncul pertukaran evolusioner yang dramatis. Anda melihat bahwa pada sebagian besar lebah pekerja, sengatan itu memiliki duri atau kait kecil. Ketika seekor lebah menyengat mamalia atau makhluk dengan kulit tebal, sengatan itu robek dari tubuhnya, menyebabkan kematian lebah. Ini adalah pengorbanan diri yang ekstrim yang tidak masuk akal bagi spesies soliter. Mengapa evolusi mempertahankan sifat yang mematikan diri sendiri? Anda menyadari bahwa pertukaran ini hanya mungkin terjadi karena adanya sosialitas dan haplodiploidi. Dalam koloni, seekor individu pekerja dapat mengorbankan hidupnya untuk melindungi sumber daya kolektif dan gen saudara perempuannya yang sangat berharga. Hilangnya satu pekerja adalah harga kecil untuk melindungi sarang yang berisi ribuan keturunan dan cadangan makanan. Sengatan kini menjadi senjata kolektif, bukan senjata individu. Pada saat yang sama, sumber daya metabolik dialihkan. Daripada menginvestasikan energi untuk membuat racun yang melumpuhkan mangsa atau organ reproduksi yang besar, lebah pekerja mengalihkan sumber daya ini untuk menyempurnakan struktur mencari makan.
Anda melihat perkembangan dramatis pada kaki belakang. Corbicula telah menjadi pelabuhan pengiriman serbuk sari yang sangat efisien, yang mampu membawa beban hingga 80% dari berat badan lebah. Perkembangan ini membutuhkan protein, lemak, dan energi yang besar untuk diproduksi. Anda juga mengamati kelenjar hipofaringeal di kepala pekerja, yang sekarang menghasilkan royal jelly dan enzim yang mengubah nektar menjadi madu. Kelenjar ini memerlukan investasi energi yang signifikan. Dalam individu soliter, energi ini mungkin digunakan untuk memproduksi telur. Pada lebah pekerja, energi dialihkan untuk menciptakan makanan yang diperlukan bagi ratu dan larva koloni. Ini adalah cerita tentang spesialisasi yang luar biasa. Individu pekerja telah melepaskan kemampuan reproduksi dan memodifikasi senjata berburu mereka, semua demi pengoptimalan peran mereka sebagai mesin pengumpul pakan. Evolusi telah mengubah biaya menjadi keuntungan, apa yang dulunya merupakan kerugian, kehilangan sengatan dan reproduksi, kini menjadi ciri khas efisiensi superorganisme. Anda menyadari bahwa lebah madu modern adalah makhluk yang telah berkomitmen penuh pada kehidupan kolektif. Setiap bagian tubuhnya, dari sengatan yang mematikan diri sendiri hingga keranjang serbuk sari yang dimaksimalkan, adalah hasil dari pertukaran genetik yang radikal, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menimbun sumber daya bunga di dunia pasca kepunahan. Mereka kehilangan senjata untuk berburu, tetapi mereka memenangkan kelangsungan hidup dengan berkoloni. 3498 karakter. Anda menempatkan diri Anda di dalam dunia kecil sebuah kaki serangga. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah alat pengumpul serbuk sari yang sederhana bertransformasi menjadi keranjang angkut yang paling efisien di alam, Corbicula. Pada leluhur tawon, kaki belakang digunakan untuk berjalan dan membersihkan tubuh. Bulu atau setae yang ada di sana adalah struktur yang sederhana. Ketika lebah protososial beralih ke pola makan serbuk sari, bulu bercabang di seluruh tubuh mulai mengumpulkan butiran emas secara tidak disengaja. Namun, ini tidak efisien, serbuk sari mudah hilang saat terbang. Anda melihat bahwa tekanan evolusioner paling besar terjadi pada kemampuan untuk membawa beban berat serbuk sari kembali ke sarang yang semakin besar. Transportasi yang lebih baik berarti lebih banyak makanan, koloni yang lebih kuat, dan peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Fokuskan pengamatan Anda pada tibia, tulang kering, dan basitarsus, segmen pertama kaki, dari kaki belakang lebah proto. Anda melihat mutasi yang menyebabkan setae di area ini memanjang dan menjadi lebih kaku. Ini adalah protocorbicula, bukan keranjang yang sebenarnya, tetapi sikat yang lebih baik. Anda menyaksikan lebah ini mendarat di bunga. Saat mereka terbang, mereka menyisir serbuk sari dari bulu-bulu bercabang di tubuh mereka, menggunakan kaki depan dan tengah, dan mengoper serbuk sari itu ke kaki belakang. Kaki belakang menjadi area pemuatan. Peran penting dimainkan oleh sikat serbuk sari, bulu-bulu kaku yang berada di sisi dalam basitarsus. Anda melihat bagaimana lebah menggosokkan kaki belakangnya bersama-sama, menggunakan sisir ini untuk mengikis serbuk sari dari kaki yang berlawanan dan memadatkannya. Mereka mencampurnya dengan sedikit nektar atau air liur, menciptakan gumpalan lengket yang lebih mudah ditangani. Tekanan seleksi alam kemudian mengarah pada desain yang lebih ramping dan terorganisir. Anda menyaksikan bagaimana area tibia mulai kehilangan bulu bercabang yang berfungsi sebagai sikat. Sebaliknya, permukaan luar tibia menjadi cekung, menciptakan area yang rata dan bersih. Di sekeliling cekungan yang baru terbentuk ini, setae kaku dan panjang mulai berkembang. Bulu-bulu ini berfungsi sebagai pagar pengaman atau penjepit. Ini adalah Corbicula sejati, keranjang yang halus. Anda mengamati lebah modern menggunakan mekanisme yang sangat rumit. Mereka memadatkan bola serbuk sari yang sudah diolah di sikat basitarsus, lalu mereka menggunakan sendi antara tibia dan basitarsus sebagai alat pemadat. Serbuk sari didorong ke atas, ke dalam Corbicula yang baru, di mana ia dijepit oleh bulu-bulu kaku. Anda menyaksikan keajaiban teknik biologis. Lebah kini dapat membawa bola serbuk sari yang ukurannya melebihi kepala mereka, tertahan kuat selama penerbangan panjang kembali ke sarang. Tanpa protocorbicula yang disempurnakan ini, yang memungkinkan pengangkutan sumber daya dalam skala besar, koloni yang sangat besar tidak akan dapat menopang dirinya sendiri. Ini bukan sekadar bulu yang berubah.
Ini adalah seluruh sistem pemrosesan yang terintegrasi, yang mengubah debu bunga menjadi sumber kehidupan yang tertata, sebuah bukti bagaimana perubahan morfologis kecil yang dipicu oleh perubahan pola makan dapat menghasilkan spesialisasi fungsional yang luar biasa. 3474 karakter. Anda kembali fokus pada keajaiban biomekanik di kaki belakang lebah madu, sebuah struktur yang harus menahan beban berat dalam penerbangan yang intens. Bayangkan tibia leluhur tawon, permukaannya yang bulat dan ditutupi bulu-bulu sederhana. Ketika lebah protososial beralih mengumpulkan serbuk sari, mereka menghadapi masalah fisika sederhana, bagaimana cara membawa beban yang besar di permukaan yang kecil tanpa kehilangan kestabilan. Anda menyaksikan tekanan evolusi yang mengikis bentuk. Secara bertahap, permukaan luar tibia berubah. Bentuk silinder yang semula menjadi tulang kering yang pipih, menciptakan sebuah piringan tibia atau plat. Plat ini menyediakan area permukaan yang luas dan halus untuk memuat serbuk sari. Ini adalah geometri efisiensi. Permukaan yang lebih rata memungkinkan pemadatan serbuk sari menjadi gumpalan yang kohesif. Kekuatan sebenarnya terletak pada interaksi antara plat tibia ini dan bulu-bulu kaku yang mengelilinginya. Anda melihat bagaimana bulu-bulu ini, yang dulunya menyebar secara acak, kini membentuk tepi yang teratur di sekeliling plat yang cekung. Bulu-bulu ini tidak hanya menahan beban, mereka bertindak sebagai jangkar, menahan bola serbuk sari agar tidak berguling keluar selama turbulensi penerbangan. Perhatikan lebih dekat sendi di antara tibia dan basi tarsus. Ini bukan hanya titik putar, ini adalah mekanisme pemuatan yang sangat khusus. Pada lebah madu modern, sendi ini memiliki serangkaian sisir kecil yang disebut sisir serbuk sari dan penekan serbuk sari. Anda menyaksikan lebah bekerja di ladang bunga. Ia menyisir serbuk sari yang terkumpul di seluruh tubuhnya ke kaki tengah dan kemudian mengoperkannya ke kaki belakang. Sisir serbuk sari ini mengikis butiran-butiran tersebut, memadatkannya ke dalam rongga di antara tibia dan basi tarsus. Tekanan dari otot kaki kemudian mendorong serbuk sari ke atas, ke dalam korbikula yang cekung. Ini adalah pemuatan terprogram. Setiap kali kaki belakang bergesekan, gumpalan serbuk sari yang padat ditambahkan ke bagian bawah beban yang sudah ada. Hasilnya adalah bola serbuk sari yang seimbang, padat, dan aerodinamis yang menempel kuat pada plat tibia. Kehilangan satu butir serbuk sari pun sangat minim. Fungsi utama dari plat tibia ini adalah untuk memastikan bahwa beban dapat dibawa dalam jumlah yang maksimal dan dengan kehilangan energi penerbangan yang minimal. Dalam kehidupan sosial, di mana kelangsungan hidup ribuan individu bergantung pada kecepatan dan volume pengumpulan, adaptasi ini adalah keharusan. Setiap jam penerbangan harus menghasilkan pengembalian yang optimal. Anda menyimpulkan bahwa korbikula bukanlah kebetulan. Itu adalah keajaiban rekayasa biologis. Perubahan bentuk tibia dari silinder menjadi plat datar adalah solusi biomekanik untuk masalah transportasi yang timbul dari perubahan pola makan. Evolusi mengubah fungsi kaki dari berjalan menjadi mesin pengangkut massal, memungkinkan lebah madu untuk mendominasi ceruk ekologis pasca kepunahan. 3457 karakter. Anda memasuki inti evolusi lebah madu, sebuah paradoks genetik yang disebut haplodiploidi. Ini adalah fondasi kimiawi yang memungkinkan pengorbanan dan kasta pekerja steril. Pada lebah, tawon, dan semut, ordo Hymenoptera, penentuan jenis kelamin tidak seperti mamalia. Anda melihat bagaimana lebah ratu dapat menghasilkan dua jenis telur yang dibuahi dan mengandung dua set kromosom, diploid, yang akan menjadi betina, dan telur yang tidak dibuahi, yang hanya mengandung satu set kromosom, haploid, yang akan menjadi jantan. Jantan haploid hanya mewariskan satu set gen mereka kepada keturunan mereka. Tetapi disinilah letak anomali genetik yang mendorong sosialitas. Betina pekerja diploid menerima semua gen ayah mereka, dan separuh gen ibu mereka. Anda menyadari konsekuensinya, dalam garis keturunan lebah madu, seekor lebah pekerja betina berbagi rata-rata 50% gennya dengan anak perempuannya sendiri, jika ia bereproduksi, tetapi ia berbagi rata-rata 75% gennya dengan saudara perempuannya yang lain. Asumsi ratu hanya kawin sekali, meskipun lebah madu apis telah mengembangkan kompleksitasnya sendiri. Ini adalah cetak biru genetik untuk altruisme.
Anda menyaksikan bagaimana, pada tingkat gen, lebih menguntungkan bagi lebah pekerja betina untuk membantu ibunya, ratu, membesarkan lebih banyak saudara perempuan daripada membesarkan anak perempuannya sendiri. Dengan kata lain, ia menyebarkan gen-gennya secara lebih efisien dengan menjadi perawat koloni. Tekanan lingkungan pasca kepunahan, ditambah dengan kelimpahan serbuk sari, menjadikan opsi sosial ini layak. Bayangkan sulitnya bagi pekerja tunggal untuk memulai sarang baru, risikonya tinggi dan hasilnya rendah. Sebaliknya, dengan tinggal di koloni yang aman, mereka dapat memaksimalkan penyebaran gen mereka melalui kerabat. Anda melihat bagaimana perubahan genetik ini mengubah perilaku. Keturunan betina ini didorong oleh kepentingan genetik yang dalam, secara bertahap menyerahkan kemampuan reproduksi mereka menjadi kasta pekerja steril. Sumber daya biologis mereka dialihkan dari pengembangan ovarium menjadi pengembangan organ pengumpul pakan, korbikula, dan kelenjar pemberi makan, kelenjar hipofaringeal. Inilah inti dari mesin sosial, pembagian kerja yang ekstrim di mana satu individu, ratu, menanggung semua biaya reproduksi, sementara yang lain, pekerja, menanggung semua biaya perawatan dan pengumpulan. Anda menyaksikan haplodiploidi sebagai katalis yang mempercepat evolusi sosial. Tanpa keanehan genetik ini, ikatan kekerabatan tidak akan cukup kuat untuk mendorong pengorbanan diri yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan koloni yang begitu besar dan kompleks. Sejak saat itu, lebah tidak lagi bersaing sebagai individu, tetapi bersaing sebagai superorganisme yang efisien, didukung oleh matematika genetik yang aneh. 3484 karakter. Anda berdiri di dalam sarang yang berantakan, milik lebah protososial, sebuah persimpangan jalan evolusioner. Di satu sisi, ada betina yang pergi untuk bersarang sendirian, di sisi lain, ada betina yang tinggal untuk membantu. Tekanan lingkunganlah yang mengubah kecenderungan genetik, haplodiploidi, menjadi altruisme permanen. Bayangkan ketidakpastian dunia di luar sarang, sumber pakan yang sulit ditemukan, predator, dan persaingan yang kejam. Dalam kondisi ini, mencoba mencari makan sendirian dan membesarkan keturunan sendiri adalah tindakan berisiko tinggi dengan imbalan yang rendah. Anda melihat bagaimana seleksi alam mulai memilih keturunan yang menunjukkan kerentanan reproduksi. Pada awalnya, betina yang tinggal mungkin masih memiliki kapasitas untuk bertelur. Namun, secara bertahap, sumber daya yang dialokasikan untuk mengembangkan ovarium menjadi sia-sia, karena kehadiran ratu yang kuat dan dominan menghambat reproduksi mereka. Faktor kunci di sini adalah makanan yang diterima larva. Anda menyaksikan ratu mulai memproduksi feromon yang mengontrol perkembangan. Feromon ini, yang menyebar ke seluruh sarang, memengaruhi larva betina yang dibesarkan di sel biasa, secara efektif mematikan jalur genetik menuju reproduksi. Larva ini, yang menerima makanan dalam porsi terbatas, tidak akan pernah berkembang menjadi ratu reproduktif. Mereka akan menjadi pekerja steril pertama. Ini adalah pergeseran yang tidak dapat diubah, dari individu yang memilih untuk membantu menjadi individu yang diprogram untuk membantu. Anda menyaksikan lahirnya kasta pekerja yang anatomi dan perilakunya dispesialisasikan untuk tugas non-reproduktif. Ovarium mereka menjadi tidak berfungsi, tetapi keranjang serbuk sari, korbikula, mereka menjadi sempurna. Alokasi sumber daya yang radikal ini menciptakan efisiensi yang luar biasa. Jika ratusan betina tidak perlu lagi menyia-nyiakan energi untuk mencari pasangan, membangun sarang, dan bertelur, semua energi itu dapat dialihkan untuk mengumpulkan makanan dan melindungi koloni. Anda melihat bahwa kasta pekerja bukan hanya membantu, mereka adalah perpanjangan fungsional dari ratu. Mereka mengumpulkan pakan, membangun lilin, dan mempertahankan sarang, yang semuanya secara efektif meningkatkan keberhasilan reproduksi genetik ratu, dan gen mereka sendiri yang 75% mirip. Ini adalah bentuk kerjasama yang paling ekstrim, yang hanya dapat dipertahankan oleh kondisi genetik unik dan tekanan lingkungan yang parah. Altruisme yang dulunya opsional, kini menjadi wajib. Anda menyaksikan bagaimana kehidupan sosial mengubah seleksi alam dari mempromosikan egoisme individu menjadi mempromosikan efisiensi kolektif. Perkembangan pekerja steril memungkinkan koloni untuk menyimpan madu dalam jumlah besar, yang kemudian menjadi faktor pendorong utama lain.
Madu adalah kekayaan yang perlu dipertahankan. Anda menyaksikan peningkatan dramatis dalam pertahanan sarang. Semakin besar koloni dan semakin banyak madu yang tersimpan, semakin besar insentif bagi pekerja untuk mengorbankan hidup mereka, dengan sengatan yang mematikan diri sendiri, untuk melindungi aset bersama. Generasi steril pertama ini adalah tanda bahwa evolusi lebah madu menuju superorganisme telah selesai. 3494 karakter. Anda berada di ruang gelap, hangat, dan beraroma madu di dalam sarang lebah yang berkembang pesat. Setelah mengatasi masalah transportasi pakan dengan korbikula dan masalah reproduksi dengan haplodiploidi, koloni menghadapi tantangan teknik yang besar, pembangunan massal. Leluhur tawon membuat sarang dari lumpur atau serat kayu yang dikunyah. Lebah protososial awalnya mungkin mengikuti pola ini. Namun, saat ukuran koloni meledak, mereka membutuhkan bahan konstruksi yang dapat diproduksi secara massal dan yang tahan lama untuk menyimpan madu yang berat. Anda menyaksikan alkimia kelenjar, transformasi metabolik yang mengubah gula sederhana menjadi bahan bangunan arsitektur. Lebah pekerja muda, yang baru keluar, telah mengembangkan kelenjar lilin khusus. Fokuskan pengamatan Anda pada bagian bawah perut lebah. Anda melihat 4 pasang kantong kecil, atau sisik, di sisi ventral abdomen. Di bawah sisik-sisik ini terdapat kelenjar lilin. Kelenjar ini mengambil gula dari nektar yang dicerna dan mengubahnya menjadi lipid, yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori di sisik tersebut, mengeras menjadi serpihan lilin. Proses ini sangat mahal secara energi. Anda melihat lebah harus mengonsumsi sekitar 8 pon madu untuk menghasilkan 1 pon lilin. Tekanan seleksi alam memilih lebah yang paling efisien dalam mengkonversi energi menjadi bahan bangunan. Efisiensi ini hanya mungkin terjadi dalam superorganisme, di mana lebah lain dapat dengan cepat menggantikan madu yang dihabiskan untuk produksi lilin. Anda melihat lebah pekerja menempel satu sama lain, membentuk rantai konstruksi yang hidup. Mereka mengunyah serpihan lilin dengan rahang mereka, mencampurnya dengan air liur, dan kemudian mencetaknya. Struktur yang mereka bangun adalah bukti jenius evolusioner, sarang heksagonal. Anda menyadari bahwa bentuk sarang lebah bukanlah kebetulan estetika, ini adalah solusi geometris yang sempurna. Bentuk heksagon memaksimalkan volume penyimpanan, untuk madu dan larva, sambil meminimalkan penggunaan bahan konstruksi, lilin. Setiap sel berbagi dinding dengan 6 sel lainnya, menggunakan ruang secara efisien tanpa celah. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk menghasilkan bahan bangunan mereka sendiri, lilin, dan membangun wadah penyimpanan berkapasitas tinggi, sarang heksagonal, memungkinkan koloni untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk madu yang cukup untuk melewati musim dingin atau musim kemarau. Tanpa lilin dan geometri efisien, penyimpanan massal akan tidak mungkin, dan sosialitas lebah tidak akan mencapai tingkat dominasi ini. Perkembangan kelenjar lilin adalah langkah terakhir dalam spesialisasi fisik lebah pekerja. Mereka tidak hanya pemanen makanan yang efisien, korbikula, dan perawat yang rela berkorban, haplodiploidi, tetapi sekarang mereka juga arsitek dan insinyur. Anda menyaksikan koloni ini tumbuh, berkembang, dan menyimpan harta mereka, membangun peradaban mereka dari metabolisme mereka sendiri. 3488 karakter. Anda mencondongkan tubuh, hampir menyentuh dinding sarang madu. Anda tidak hanya melihat lilin, Anda melihat matematika terapan. Evolusi sarang lebah madu dari sel-sel lumpur yang sederhana menjadi susunan heksagonal yang presisi adalah respons terhadap tantangan lingkungan yang kritis, penyimpanan dan pengaturan suhu. Sel heksagonal adalah puncak dari efisiensi ruang. Anda menyadari bahwa bentuk 6 sisi, ketika direplikasi, memungkinkan koloni untuk menyimpan jumlah madu terbesar, volume, sambil menggunakan jumlah lilin yang paling sedikit, bahan. Jika selnya berbentuk lingkaran atau persegi, akan ada ruang kosong yang terbuang di antara unit-unit penyimpanan. Heksagon menutupi semua area. Karena lilin sangat mahal untuk diproduksi, penghematan bahan ini adalah keunggulan evolusioner yang luar biasa. Namun, efisiensi heksagonal jauh melampaui penyimpanan. Anda merasakan kehangatan yang stabil di dalam sarang, bahkan saat suhu di luar turun. Ini adalah logika termal. Koloni lebah madu harus mempertahankan suhu yang sangat stabil,
sekitar 35 derajat Celcius, untuk memastikan perkembangan larva yang tepat. Anda menyaksikan betapa pentingnya sarang yang padat. Sel heksagonal yang saling mengunci menciptakan isolasi termal yang unggul. Dinding bersama mempertahankan panas yang dihasilkan oleh aktivitas metabolisme lebah. Anda melihat bagaimana lebah pekerja berkerumun di sel-sel larva selama musim dingin, menggunakan otot terbang mereka untuk menghasilkan panas yang tersimpan di dalam struktur heksagonal yang padat. Bayangkan jika mereka menggunakan sel bulat atau persegi, akan ada kebocoran panas yang signifikan di sudut-sudut yang tidak terisi atau di antara ruang-ruang yang tidak terhubung. Sel heksagonal memaksimalkan konduktivitas termal yang bermanfaat di dalam sarang sambil meminimalkan kehilangan ke lingkungan luar. Struktur ini adalah selimut termal yang dibangun sendiri. Anda juga mengamati bagaimana geometri ini menguntungkan pengerjaan ulang. Karena setiap sel terhubung, lebah dapat dengan mudah memperluas atau memodifikasi sarang tanpa harus membangun ulang seluruh bagian. Ini penting untuk superorganisme yang harus cepat beradaptasi dengan perubahan ukuran populasi dan fluktuasi panen madu. Leluhur tawon membuat sarang temporer untuk larva individu, tetapi lebah membuat gudang permanen yang bertahan antar generasi. Struktur lilin yang kuat dan ringan, dipadukan dengan geometri heksagonal, adalah apa yang memungkinkan lebah madu untuk membangun koloni dengan puluhan ribu individu dan menimbun cadangan energi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda melihat bahwa kecerdasan kolektif lebah tidak hanya terbatas pada perilaku mencari makan, tetapi juga tertanam dalam arsitektur mereka. Struktur yang Anda saksikan adalah cerminan dari tekanan evolusioner untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak stabil, sebuah solusi termodinamika dan ruang yang disempurnakan selama jutaan tahun untuk menciptakan ruang hidup dan penyimpanan yang paling hemat biaya dan hemat energi. 3492 karakter. Anda berada di pusat kehidupan koloni, sebuah wilayah yang didominasi bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh dominasi kimiawi. Ratu lebah madu modern adalah tiran reproduktif, dan dia mengendalikan koloni melalui zat yang tidak terlihat. Anda menyaksikan ratu bergerak di atas sisiran sarang. Dia tidak harus mengancam, kekuasaannya menyebar melalui senyawa feromon yang kompleks. Yang paling penting adalah feromon mandibular ratu, KMP. KMP diproduksi di kelenjar mandibular ratu dan dilepaskan ke permukaan tubuhnya. Anda melihat lebah pekerja pengiring mengerumuni ratu, menjilati dan merawatnya. Dengan tindakan ini, mereka mengambil KMP. Feromon kemudian didistribusikan ke seluruh sarang melalui kontak fisik, dari satu lebah ke lebah lainnya, dalam proses yang disebut trofalaksis, berbagi makanan dari mulut ke mulut. Seluruh koloni menjadi terendam dalam leas kimiawi ini. Anda merasakan dampak kimiawi ini pada fisiologi lebah pekerja. Ketika seorang pekerja terpapar KMP, feromon tersebut berfungsi sebagai sinyal yang menekan perkembangan ovariumnya. Secara genetik, pekerja betina memiliki kemampuan untuk bertelur, tetapi KMP memicu kaskade hormon yang membuat ovarium tetap tidak berfungsi. Ini adalah kasta pekerja steril yang dipelihara oleh kendali kimiawi. Tekanan seleksi alam memiliki KMP yang semakin kuat seiring waktu. Koloni dengan ratu yang menghasilkan feromon yang lebih efektif dalam menekan reproduksi pekerja akan lebih stabil dan lebih sukses dalam mengumpulkan sumber daya. Pekerja yang tidak tertekan dapat mulai bertelur, menyebabkan konflik internal dan penurunan efisiensi koloni. KMP memastikan bahwa energi kolektif tetap berfokus pada kelangsungan hidup sarang, bukan pada persaingan reproduksi individu. Anda juga mengamati bagaimana KMP mengontrol perilaku lain. Feromon ini berfungsi sebagai sinyal ikatan koloni, menciptakan kesatuan perilaku. KMP mencegah pekerja untuk membangun sel ratu baru dan membantu mengatur aktivitas mencari makan, menunjukkan kepada koloni bahwa ratu ada di sini, dia sehat, dan segalanya terkendali. Namun, Anda melihat batasan dari kekuasaan kimiawi ini. Jika koloni tumbuh terlalu besar dan KMP tidak dapat didistribusikan secara efisien ke semua sudut sarang, pekerja yang jauh dari ratu akan merasakan penurunan konsentrasi. Anda menyaksikan bagaimana, tanpa dosis kimiawi yang konstan, ovarium pekerja mulai berkembang. Ini adalah sinyal biologis untuk koloni bahwa saatnya untuk membelah untuk memproduksi ratu baru dan berpisah.
Kekuatan QMP adalah evolusi komunikasi dalam superorganisme. Itu mengubah betina yang berpotensi mereproduksi menjadi pekerja sukarela, mengikat koloni menjadi mesin tunggal melalui aroma kimiawi. Ratu tidak memerintah dengan paksaan, tetapi dengan biokimia yang tak terlihat, memastikan kepatuhan genetik demi kelangsungan hidup kerabat. 3487 karakter. Anda mendengarkan sarang lebah yang berdengung. Ini bukan hanya suara, ini adalah pertukaran informasi yang konstan. Sebagian besar disalurkan melalui bisikan kimiawi. Meskipun ratu menggunakan QMP untuk mengontrol reproduksi, larva, anak-anak koloni, menggunakan feromon mereka sendiri untuk memberikan laporan status kolektif yang penting. Anda mengamati sel-sel sarang yang penuh dengan larva yang sedang tumbuh. Larva ini adalah konsumen utama pakan yang dikumpulkan oleh pekerja. Ketika larva mencapai tahap perkembangan tertentu, mereka melepaskan campuran senyawa kimia yang disebut feromon induk, brood pheromones. Feromon induk ini sangat penting untuk koordinasi koloni. Anda menyaksikan bagaimana bau kimiawi ini bertindak seperti sinyal permintaan. Jika feromon induk kuat, itu memberitahu pekerja bahwa ada banyak larva yang membutuhkan makanan dan perawatan. Semakin besar dan semakin banyak induk, semakin tinggi intensitas sinyal ini. Tekanan evolusioner mendorong koordinasi yang cepat. Sebuah koloni besar membutuhkan pasokan protein, serbuk sari, yang stabil dan besar untuk memberi makan ribuan larva. Feromon induk bertindak sebagai katalis yang memicu perilaku mencari makan. Ketika pekerja merasakan sinyal yang kuat, itu mendorong mereka untuk meningkatkan intensitas pengumpulan serbuk sari. Mereka menjadi lebih termotivasi untuk menggunakan korbikula mereka dan melakukan tarian goyang. Anda melihat bagaimana feromon induk menentukan pembagian kerja di dalam sarang. Pekerja yang lebih muda, yang biasanya merawat larva, menggunakan feromon ini untuk menilai seberapa banyak makanan yang harus mereka sediakan. Pekerja yang lebih tua, yang bertanggung jawab untuk mencari pakan di luar sarang, menggunakan sinyal tersebut sebagai indikator kesehatan dan kebutuhan koloni. Jika feromon induk melemah, itu menunjukkan masalah, mungkin larva mati atau koloni menyusut. Dalam kasus ini, pekerja dapat mengalihkan fokus mereka, mengurangi mencari pakan, mungkin beralih ke membangun sarang, atau bahkan mulai bersiap untuk mencari ratu baru jika mereka merasa ratu yang ada gagal. Feromon induk bukan hanya permintaan makanan, ini adalah laporan status koloni yang menyeluruh. Ini memastikan bahwa upaya kolektif tidak sia-sia. Bayangkan inefisiensi jika setiap lebah pekerja harus secara individual memeriksa setiap sel untuk menentukan berapa banyak makanan yang dibutuhkan. Bahasa kimiawi ini memungkinkan koordinasi massal dan instan. Anda menyadari bahwa superorganisme ini dikendalikan oleh hierarki sinyal kimia yang kompleks. Feromon ratu menekan ego reproduksi individu, sementara feromon induk mempromosikan ego kolektif untuk membesarkan kerabat genetik yang sangat erat. Komunikasi yang tidak terlihat inilah yang memastikan upaya pengumpulan pakan, yang telah disempurnakan melalui evolusi korbikula, diterjemahkan langsung menjadi keberhasilan reproduksi koloni. Ini adalah sistem yang sangat responsif, dibangun dari jutaan tahun tekanan untuk mengelola populasi yang besar dan sumber daya yang tidak stabil. 3484 karakter. Anda menyaksikan insinyur evolusi bekerja pada skala mikro. Setelah jutaan tahun adaptasi, korbikula telah mencapai kesempurnaan mekanis. Ini bukan hanya sebuah keranjang, ini adalah alat pengepres hidrolik yang dibangun dari eksoskeleton lebah. Anda fokus pada engsel antara tibia, tulang kering, dan basitarsus, segmen kaki pertama, pada kaki belakang lebah pekerja. Disinilah serbuk sari yang terkumpul secara teratur dipadatkan dan dimasukkan ke dalam keranjang. Perhatikan struktur di bagian bawah tibia, yang dikenal sebagai pektin, pekten, atau sisir. Anda melihat pektin sebagai deretan bulu kaku, seperti gigi, yang tersusun rapi. Ini adalah sisir pengikis. Di bawah pektin, di bagian atas basitarsus, terdapat struktur berbentuk sendok yang disebut auricula, auricle. Ini adalah penekan. Anda menyaksikan urutan mekanis yang presisi. Lebah mengumpulkan serbuk sari yang dicampur nektar dari tubuhnya ke kaki tengah, kemudian mengoperkannya ke pektin di kaki belakang.
Serbuk sari diletakkan di pektin, siap untuk diproses. Lalu, lebah menekuk sendi antara tibia dan basi tarsus. Auricula, penekan berbentuk sendok, berayun ke atas dan menjepit serbuk sari ke pektin di atasnya. Tekanan ini memadatkan serbuk sari secara ketat menjadi gumpalan padat. Anda merasakan tekanan biomekanis yang luar biasa. Gumpalan serbuk sari yang baru dipadatkan ini kemudian didorong ke atas, ke dalam cekungan korbikula yang halus di sisi tibia. Proses ini diulang berkali-kali selama satu perjalanan mencari makan. Serbuk sari yang baru selalu ditambahkan ke bawah beban yang sudah ada, mendorong gumpalan yang lebih tua ke atas, menahannya dengan bulu-bulu kaku di tepi korbikula. Ini adalah sistem pemuatan yang memungkinkan lebah mencapai kepadatan beban yang ekstrim. Butiran serbuk sari tidak lagi diangkut secara longgar, mereka dikemas sedemikian rupa, sehingga tahan terhadap kecepatan dan angin penerbangan. Anda menyadari bahwa pektin dan auricula adalah hasil dari evolusi bersama dengan sosialitas. Semakin besar koloni dan semakin tinggi tuntutan nutrisi, didikte oleh feromon induk, semakin besar tekanan untuk mengangkut serbuk sari dengan volume terbesar per penerbangan. Inovasi mekanis ini memungkinkan peningkatan efisiensi pengumpulan pakan hingga titik di mana superorganisme lebah madu dapat mendominasi sumber daya bunga di lingkungan mereka. Evolusi telah merancang alat pengepres ini di kaki lebah, mengubah sedikit bulu dan tulang luar menjadi mesin pengumpul yang presisi. Ini adalah pertukaran terakhir dan paling maju yang meninggalkan masa lalu karnivora lebah sepenuhnya, sebuah dedikasi total pada pertanian bunga. 3470 karakter. Anda mempercepat perjalanan melintasi waktu, mendarat di era Miosen, sekitar 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Iklim global lebih hangat, dan lanskap telah berubah drastis dengan penyebaran padang rumput yang luas. Perubahan ini mendorong radiasi besar-besaran pada tanaman berbunga, menciptakan persaingan antar spesies yang semakin ketat untuk mendapatkan pakan. Anda menyaksikan dunia yang penuh dengan sumber daya bunga yang berlimpah, tetapi tersebar di wilayah yang lebih luas dan seringkali berubah-ubah. Superorganisme lebah madu, dengan korbikula yang sekarang disempurnakan, berada dalam posisi yang sangat diuntungkan. Bayangkan lebah yang belum sepenuhnya berevolusi, yang hanya mengandalkan bulu bercabang untuk mengangkut serbuk sari. Mereka harus melakukan ratusan perjalanan penerbangan untuk membawa pulang jumlah pakan yang sama yang dapat diangkut oleh lebah madu modern dalam satu perjalanan. Anda merasakan keunggulan kompetitif yang diberikan oleh korbikula yang efisien. Dengan pektin dan auricula yang memadatkan serbuk sari menjadi gumpalan padat, lebah madu dapat, pertama, meminimalkan jumlah penerbangan. Setiap perjalanan yang dihemat mengurangi risiko predasi, pengeluaran energi, dan waktu. Anda melihat bahwa koloni yang mengumpulkan pakan secara efisien dapat menginvestasikan lebih banyak energi yang dihemat dalam membangun sarang, memproduksi lilin, atau merawat induk. Kedua, menopang populasi besar. Pada era Miosen, koloni yang semakin besar membutuhkan pasokan makanan yang stabil dan terus-menerus untuk memenuhi tuntutan feromon induk yang kuat. Efisiensi transportasi korbikula adalah yang memungkinkan koloni lebah madu mencapai ukuran populasi puluhan ribu, jauh melampaui kemampuan kerabat tawon mereka yang soliter. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi fisik menjadi tanggapan terhadap tekanan ekologis. Saat tanaman berbunga menyebar dan menjadi lebih beragam, lebah madu harus melintasi jarak yang lebih jauh untuk menemukan tambalan bunga terbaik. Semakin besar dan padat beban yang dapat mereka bawa, semakin jauh mereka dapat terbang tanpa terlalu banyak pengeluaran energi relatif. Efisiensi pengangkutan ini juga merupakan prasyarat untuk komunikasi canggih. Jika serbuk sari dapat diangkut dengan sangat efisien, itu membenarkan upaya untuk berinvestasi dalam metode untuk berbagi informasi tentang sumber pakan yang sangat berharga. Anda melihat bahwa sistem pektin dan auricula secara tidak langsung mendukung evolusi komunikasi paling canggih di dunia serangga. Di lanskap Miosen, lebah madu berkembang pesat. Keunggulan koloni mereka, dibangun di atas dasar genetik haplodiploidi, didukung oleh arsitektur heksagonal, dan diberdayakan oleh korbikula yang efisien, memungkinkan mereka untuk mengungguli hampir semua pesaing. Mereka menjadi mesin penyerbukan massal,
secara tak terpisahkan menghubungkan evolusi mereka dengan penyebaran tanaman berbunga yang kita nikmati saat ini. Anda menyadari bahwa setiap bola serbuk sari yang diangkut oleh lebah adalah simbol kemenangan evolusi di tengah persaingan Miosen. 3488 karakter. Anda merasakan perubahan suhu yang dramatis di dalam sarang lebah. Koloni yang padat menciptakan lingkungan yang sempurna untuk penyebaran penyakit dan patogen, sebuah tantangan yang tidak pernah dihadapi oleh tawon soliter. Bagaimana superorganisme yang efisien ini mempertahankan diri dari ancaman internal? Jawabannya terletak pada perilaku termoregulasi kolektif. Anda menyaksikan lebah pekerja mempertahankan suhu inti sarang pada titik optimal 35 derajat Celcius. Ini bukan tugas pasif, ini adalah upaya yang dikoordinasikan. Pada hari-hari yang sangat panas, Anda melihat lebah beralih ke strategi pendinginan yang aktif. Mereka berbaris di pintu masuk sarang dan di atas sisiran, mengipasi sayap mereka secara sinkron. Gerakan ini menciptakan arus udara yang efisien, mengipasi udara panas keluar dan menarik udara yang lebih sejuk masuk. Beberapa lebah bahkan mengumpulkan tetesan air dan menyebarkannya di sekitar sarang, menggunakan penguapan untuk pendinginan, sebuah bentuk pengendalian iklim yang hidup. Sebaliknya, saat suhu turun di malam hari atau di musim dingin, Anda menyaksikan lebah membentuk tungku kolektif. Mereka berkumpul menjadi bola padat, klaster musim dingin. Mereka tidak bisa terbang karena suhu di luar terlalu rendah, tetapi mereka harus menjaga inti klaster tetap hangat agar ratu dan induk yang belum dewasa tetap hidup. Anda melihat lebah yang berada di inti klaster memulai gerakan gemetar yang cepat, menggetarkan otot terbang mereka tetapi melepaskan sayap dari mekanisme pengangkat. Gerakan ini menghasilkan panas metabolik murni, yang Anda rasakan memancar keluar. Energi gula dari cadangan madu diubah menjadi panas. Anda menyadari bahwa ini adalah contoh ekstrim dari sosialitas. Lebah di bagian dalam klaster memiliki suhu optimal, tetapi lebah di lapisan luar terpapar suhu yang lebih dingin. Lebah secara tergiliran berpindah dari luar ke dalam klaster, sebuah tindakan pengorbanan kolektif. Mereka menderita dingin di luar untuk menjaga stabilitas panas di dalam, memastikan kelangsungan hidup genetik yang berharga dari ratu dan saudara perempuan mereka. Lebih lanjut, Anda melihat bagaimana lebah menggunakan panas untuk melawan penyakit. Beberapa patogen dan parasit mati pada suhu yang sedikit lebih tinggi. Ketika penyakit terdeteksi, lebah dapat secara lokal meningkatkan suhu sarang, menggunakan panas sebagai senjata sterilisasi. Ini adalah demam sosial yang dikoordinasikan. Kemampuan untuk memanaskan dan mendinginkan sarang secara kolektif adalah adaptasi perilaku penting yang dipicu oleh kehidupan koloni dan kebutuhan untuk melindungi investasi besar madu dan induk. Tanpa tungku ini, lebah madu tidak akan mampu bertahan hidup di iklim yang bervariasi. Koloni adalah termostat hidup, bukti bahwa kekuatan kerjasama dapat mengatasi tantangan fisika dan biologi yang mustahil bagi individu. 3487 karakter. Anda mengintip ke dalam ruang pengasuhan di sarang lebah, sebuah inkubator biologis. Keunggulan sosialitas tidak hanya terletak pada pengumpulan pakan, tetapi pada manajemen suhu yang presisi untuk mempercepat siklus hidup. Pada tawon soliter, perkembangan larva sangat bergantung pada suhu lingkungan. Jika dingin, perkembangan melambat, membuat larva rentan terhadap parasit dan kelaparan lebih lama. Namun, lebah madu modern telah menghilangkan ketidakpastian ini. Anda menyaksikan fokus termal pada sel-sel induk. Lebah pekerja menjaga area pengasuhan dalam rentang suhu yang sangat sempit, hampir selalu antara 32 dan 36 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak perkembangan, suhu yang terlalu rendah memperlambat pertumbuhan. Perhatikan bagaimana pekerja mencapai stabilitas ini melalui perilaku yang terkoordinasi. Mereka tidak menghasilkan panas secara acak. Anda melihat lebah-lebah khusus bergerak ke sel-sel individu yang membutuhkan penyesuaian suhu. Seekor lebah dapat menekan perutnya ke sel yang dingin dan menggunakan getaran ototnya untuk memanaskan dinding sel. Anda merasakan panasnya, yang secara langsung mempercepat metabolisme larva di dalamnya. Di sisi lain, jika area tersebut terlalu panas, Anda menyaksikan pekerja menyebarkan air atau nektar di dekat sel dan mengipasinya, memicu pendinginan evaporatif yang ditargetkan.
Mengapa presisi ini begitu penting? Kecepatan adalah kelangsungan hidup. Dengan mempertahankan suhu optimal, lebah madu memotong waktu perkembangan larva. Larva lebah madu pekerja hanya membutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk muncul. Siklus hidup yang cepat ini memungkinkan koloni untuk meledakkan populasi mereka selama musim bunga pendek, memanfaatkan sumber daya secara maksimal sebelum cuaca buruk kembali. Anda menyadari bahwa kemampuan untuk mengontrol suhu induk secara kolektif adalah adaptasi penting yang mengiringi evolusi Corbicula. Jika Anda dapat mengumpulkan sejumlah besar serbuk sari, protein, dengan efisien, Anda harus memiliki sistem pengasuhan yang mampu memproses makanan itu dengan cepat menjadi pekerja dewasa baru. Kontrol iklim aktif ini memastikan bahwa investasi pakan kolektif diubah menjadi tenaga kerja seefisien mungkin. Koloni lebah madu, melalui perilaku termoregulasi yang terkoordinasi, menciptakan lingkungan internal yang mengatasi batasan musim dan iklim. Mereka membangun lingkungan mikro yang disesuaikan secara sempurna, memastikan setiap anggota kasta pekerja lahir dengan cepat, siap untuk mengumpulkan pakan, dan selanjutnya berkontribusi pada efisiensi superorganisme. Ini adalah manajemen sumber daya yang paling maju, memastikan bahwa aset terbesar koloni, keturunan mereka, berkembang dengan kecepatan maksimum. 3474 karakter.